4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 263. Menara Energi. Tidak ingin membahayakan nyawa Phoenix lain, Fang Yin meyakinkan dirinya bahwa dia bisa menyerap seluruh isi kitab 9 naga bintang 7 ke dalam pikirannya dalam waktu 1 purnama. Dia memperbaiki posisi duduknya dan meningkatkan fokus. Kitab 9 naga bintang 7 melayang di hadapannya. Fang Yin menggerakkan tangannya ke depan dan mengalirkan ki pada kitab itu sehingga tulisan di dalamnya terproyeksi menjadi barisan huruf bercahaya di udara. Fang Yin membaca dan memahami tulisan yang membentang di depannya lalu menyerapnya ke dalam inti pikirannya. Bahasa dalam kitab ini begitu kompleks dengan perbaikan pada kelemahan teknik sebelumnya. Sebelum masuk ke tahap lanjut, Fang Yin harus benar-benar menguasai teknik yang dia pelajari sebelumnya untuk menghindari kerusakan jaringan meridiannya. Setiap teknik memiliki tingkat kesulitannya dan resiko yang berbeda-beda. Begitu juga dengan teknik perpindahan antar dimensi. Kitab 9 naga bintang ke-7 menjadi bagian kitab tersulit dari ke-9 kitab lainnya. Bagian ini juga menentukan seseorang untuk bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Untuk menyelesaikan halaman pertama, Fang Yin membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang dilakukannya bukan sekedar membaca dan memahami saja melainkan juga memperbaiki struktur energi dan menyetabilkan elemen-elemen penting yang terbentuk di dalam tubuhnya. Dia bisa saja melewati ini dan memperbaikinya setelah latihan. Tetapi hal itu akan membuatnya bekerja 2 kali dan membuat pekerjaannya menjadi semakin lama. Fang Yin merasakan sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya setelah melakukan perbaikan sesuai petunjuk. Kini dia tidak mengeluh lagi dan mempelajari halaman selanjutnya dengan lebih bersemangat. Malam itu dia hanya sanggup mempelajari dan menyerap 2 halaman saja. Mengingat pagi sebentar lagi akan menjelang, Fang Yin menyudahi latihannya dan menghabiskan sisa malam untuk beristirahat. Memaksakan diri untuk berlatih keras bisa berakibat fatal bagi dirinya. Kesalahan dalam pemahaman dan kurangnya konsentrasi akan membuat budidaya energinya menjadi berantakan. Bukan hasil yang baik yang akan dia dapatkan melainkan cedera dengan tingkat ringan maupun berat. Fang Yin mendekati ambang kesadarannya seolah-olah dia sedang berada di dalam dimensi asing yang baru pertama kali dia kunjungi. Di sana dia melihat ribuan gerakan yang tergambar jelas di sekelilingnya. Rasa penasaran menuntunnya untuk mengikuti gerakan jurus yang tergambar di sana. Fang Yin melakukan gerakan sesuai petunjuk hingga menghasilkan sebuah gerakan yang harmonis. Ini merupakan teknik ringan yang sangat mudah dipraktekkan. Fang Yin tidak tahu ini dimensi apa dan mengapa tiba-tiba muncul di ambang kesadarannya. Di alam bawah sadar dan ambang bawah sadar memiliki perbedaan. Seseorang yang masuk di alam bawah sadar tidak mengalami hal-hal yang nyata meskipun sedang melakukan aktivitas seperti di alam nyata. Sedangkan pada kondisi ambang kesadaran seseorang masih memegang kendali atas tubuhnya sehingga dia bisa merasakan secara nyata apa yang dilakukannya, berkeringat, dan juga merasakan sakit. Beberapa kali dia mengulangi gerakan yang telah dia lakukan sebelumnya. Merasa sudah menguasainya, Fang Yin menguncinya dalam ingatan sebagai teknik yang bisa dia gunakan setiap saat ketika bertarung. Malam telah berlalu dan berganti pagi. Fang Yin terjaga meskipun dia tidak benar-benar tertidur. Tubuhnya sudah terbiasa terbangun pada waktu yang sama tanpa ada yang membangunkannya.
Suasana masih remang-remang ketika Fang Yin keluar dari dalam kamarnya dan melihat suasana di dimensi ras Phoenix pada pagi hari. Mereka melakukan aktivitas seperti makhluk hidup lainnya. Entah apa yang dilakukan oleh mereka. Fang Yin hanya mengamatinya tanpa banyak bertanya. Kehidupan antara binatang roh dan manusia memang banyak perbedaan meskipun ada sebagian yang sama pula. Ada dua Phoenix yang mengantarkan buah-buahan untuknya dan menatanya di atas meja kamarnya. Mereka meminta Fang Yin untuk mengatakan apa yang dia butuhkan. Maka mereka akan melayaninya dengan baik. Fang Yin merasa tidak membutuhkan sesuatu saat ini. Rasanya dia tidak perlu mandi di sana karena tidak ada kamar mandi atau bak untuk menampung air. Tidak mungkin Fang Yin mandi di danau dan membuat Phoenix yang tinggal di sana merasa ketakutan melihat simbol Dewi Naga yang menjadi aktif. Untuk membersihkan tubuhnya, Fang Yin hanya mengelap tubuhnya dengan lap yang dibasahi dengan air minumnya. Sepertinya aku harus membangun kolam mandi dalam dimensi yang aku ciptakan. Aku bisa melepaskan penatku dari dunia nyata yang menyiksa. Fang Yin melambungkan angan-angannya. Dimensi ruang Fang Yin masih menjadi tempat kosong tak berpenghuni. Butuh energi yang besar dan kecermatan untuk membuatnya memiliki bangunan atau segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Seperti dimensi ras Phoenix yang mungkin telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pagi itu Fang Yin mengunjungi Han Han seorang diri tanpa Ying Ruo. Sebagai seorang pemimpin ras, tentunya dia memiliki kesibukan tersendiri yang harus diselesaikan. Kamar Han Han masih tertutup ketika dia sampai di sana. Penjaga yang biasanya berdiri di depan pintunya juga tidak ada di sana. Fang Yin mengetuk pintu kamar itu hingga beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. "Apakah Anda mencari Tuan Han Han?" tanya Phoenix yang kebetulan lewat di hadapan Fang Yin. "Apakah kamu melihatnya?" tanya Fang Yin setelah menganggukkan kepalanya. "Mari ikut saya," ucap Phoenix itu berjalan mendahului Fang Yin. Akan sulit menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain selain ras Phoenix. Fang Yin dibawa ke sebuah tempat di mana berdiri sebuah menara kira-kira setinggi 15 kaki. Di bawah menara, Phoenix berdiri mengelilinginya dengan kedua telapak tangan terbuka ke atas. Apa yang sedang mereka lakukan? Sepertinya mereka sedang melakukan upacara. Fang Yin menduga-duga. Phoenix yang datang bersama Fang Yin pun bergabung pada barisan mereka. Di barisan paling depan, Ying Ruo berdiri untuk memimpin. Han Han terlihat berdiri di belakangnya. Di barisan paling belakang adalah Phoenix kecil yang masih terlihat anak-anak. Fang Yin berdiri mematung melihat upacara itu dari tempat yang tersembunyi. Hanya Phoenix yang tadi bersamanya saja yang tahu akan keberadaannya. Matahari mulai muncul dari ufuk timur. Sinarnya terpancar mengenai sebuah cermin yang diteruskan ke pucuk menara. Di atas menara muncul dua buah cahaya yang terlihat merah seperti api dan putih seperti salju. Cahaya itu akan turun menjadi energi yang dibagi pada seluruh ras Phoenix yang mengikuti upacara. Mereka memiliki kesempatan yang berbeda-beda untuk menyerap energi sesuai dengan kondisi tubuhnya. Mereka terlihat gelisah karena cahaya energi itu tidak kunjung turun. Wajah-wajah cemas mereka membuat Fang Yin merasa aneh. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ying Ruo terlihat sedang menenangkan mereka di kejauhan. Apa ini? Fang Yin melihat tubuhnya mulai mengeluarkan kiawan salju tanpa direncanakan.
Hawa dingin menyelimuti alam di sekelilingnya dan membuatnya menjadi pusat perhatian. Rambutnya memanjang dan memutih dengan mahkota yang bercahaya. Dia sendiri tidak mengerti mengapa awan salju dalam tubuhnya tak terkendali. Bersambung. Bab 264. Yingruo menghilang. Yingruo berjalan untuk menghampiri Fang Yin bersama Han Han. Mereka menyibak barisan dan terus mendekat dengan tergesa-gesa. Yingruo, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kamu jangan menyalahkanku untuk ini. Awan salju aktif dengan sendirinya. Fang Yin terlihat panik dan terus mengamati perubahan tubuhnya. Saya tahu, Yang Mulia. Mungkin ini karena pengaruh inti es yang ada di atas puncak menara. Jelas Yingruo. Fang Yin baru mengerti. Kekuatan yang ada di dalam tubuhnya merupakan bagian sari inti es yang ada di puncak menara. Jika benar begitu, selama dia berada di alam dimensi Phoenix, dia harus membagi awan salju yang ada di dalam tubuhnya untuk menyetabilkan keadaan. Secara otomatis inti es itu bergabung dengan inti es yang tertanam di tubuhnya. Secara alami, seorang keturunan suku es akan merasakan pemilik inti es lainnya, seperti ketika Dacia bertemu dengannya beberapa tahun lalu. Sekarang aku mengerti. Kalian tidak perlu khawatir. Kalian akan tetap menjadi Phoenix api dan es. Aku akan membagi energiku untuk menyetabilkan inti es yang ada di atas menara. Tanpa banyak bicara lagi, Fang Yin segera melompat ke langit dan mencapai puncak menara. Kedua tangannya merentang ke samping. Terlihat cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Tidak lama setelah itu inti api dan es memancarkan cahaya energi dan turun ke bawah. Phoenix api dan es yang berada di bawah menara menyerap energi itu sesuai batasan mereka. Mereka merasakan hal yang berbeda hari ini. Esensi energi yang mereka dapatkan terasa lebih pekat. Tubuh mereka terasa ringan dengan kedua tangannya yang mengeluarkan aura Qi yang sempurna. Mendapatkan energi langsung dari seorang keturunan suku es membuat kekuatan kita meningkat beberapa tingkat. Kamu benar. Aku juga merasakannya. Iya, benar. Phoenix itu merasakan energi mereka meningkat dengan drastis. Fang Yin kembali setelah semuanya selesai menyerap energi dari inti api dan es. Cahaya inti api dan es meredup lalu padam. Dia akan menyala kembali esok hari. Tubuh Fang Yin kembali ke dalam wujud manusia biasa dan bergabung bersama Yingruo dan Han Han. Mereka pergi ke sebuah tempat yang mirip seperti aula. Ketiganya duduk pada sebuah kursi untuk saling bertukar cerita. Sudah sangat lama Han Han tidak bisa keluar dari kamarnya. Dia merasa senang akhirnya bisa keluar dan membaur bersama keluarganya. Kedua anaknya menariknya dan mengajaknya untuk bermain di taman. Mereka juga ingin memiliki kesempatan untuk bersama ayahnya. Fang Yin berencana untuk tinggal di Istana Phoenix Api dan Es selama 1 purnama. Yingruo bersedia memberikan bulunya jika dia belum menyelesaikan mempelajari kitab 9 Naga Bintang 7 dalam waktu 1 purnama. Tidak ingin merepotkan siapapun, Fang Yin berlatih dengan sangat keras di kamarnya. Yingruo juga meminjamkan aula berlatih untuknya. Di aula tersebut Fang Yin bisa berlatih dengan leluasa. Selama Fang Yin tinggal di dimensi ras Phoenix, setiap pagi dia harus membagi Qi-nya untuk seluruh penghuni istana. Dia harus berkultivasi setiap hari agar energi yang tersimpan di dalam tubuhnya tetap seimbang.
Untuk latihan yang berat, Fang Yin meminta bantuan pada Yang Hui. Dia meminjam energinya untuk mencapai tujuannya. Kitab 9 Naga Bintang 7 harus diselesaikan tepat waktu. Sumber makanan di istana mulai menipis. Yingruo pergi keluar bersama pasukannya untuk mengambilnya dari kebun spiritual yang berada di luar istana. Hari ini tepat 1 purnama Fang Yin berada di istana ras Phoenix. Hari ini juga dia berencana untuk pergi dari sana karena kitab 9 Naga Bintang 7 telah dia selesaikan sejak 2 hari yang lalu. Semuanya terjadi di luar perkiraannya dan keberhasilannya tidak lepas dari peran Yang Hui yang selalu membantunya. Fang Yin menunggu Yingruo kembali untuk berpamitan. Namun, dia tidak juga kembali. Han Han juga sangat mengkhawatirkan kakaknya. Untuk saat ini dia belum bisa keluar tanpa kemampuan terbangnya. Walaupun kesehatannya telah pulih, tetapi setelah bulunya dicabut dia tidak bisa terbang sampai bulu baru tumbuh dan menggantikan yang telah dicabut. Apakah tempat tujuan Yingruo jauh dari sini? Tanya Fang Yin merasakan kekhawatiran yang sama dengan Han Han. Tidak, Yang Mulia. Tempat itu adalah sebuah gunung tempat yang pernah Anda singgahi sebelum masuk kemari. Jelas Han Han. Fang Yin mengangguk. Kamu tidak perlu khawatir. Tunjukkan bagaimana caranya aku bisa keluar dari sini. Aku tidak tahu di mana letak portalnya. Fang Yin tidak melihat portal itu ada di sekelilingnya. Saya akan menunjukkan portal itu. Yang Mulia. Sudah 3 hari kakak tidak pulang. Pasti ada suatu hal yang terjadi di luar sana. Han Han merasa sangat menyesal tidak bisa melindungi kakaknya. Malahan selama ini dia selalu merepotkannya. Fang Yin tidak ingin menunda waktu lebih lama lagi. Setelah tahu dari Han Han jika Yingruo tidak pernah pergi selama ini dari sini, dia merasa sangat khawatir. Mungkin dia tidak akan bersantai di istana setelah menuntaskan kitab 9 Naga Bintang 7 dan segera pergi menyusul Yingruo. Han Han membuat formasi dengan elemen energi api dan es. Sebuah portal yang melingkar di udara mulai terbentuk. Setelah menjadi sempurna, dia meminta Fang Yin untuk segera masuk ke dalam portal itu. Kekuatannya masih belum stabil. Dia tidak bisa menggunakannya terlalu lama. Formasi yang sempurna. Batin Fang Yin. Dia berpikir untuk membuat portal yang sama di masa mendatang. Dalam hitungan detik, Fang Yin telah sampai di alam manusia. Pandangannya mengedar ke sekeliling untuk mencari keberadaan Yingruo. Namun, tempat itu terlihat sepi. Tidak ada seorang pun di sana. Fang Yin kemudian berjalan menyusuri jalan setapak dan mencari keberadaan Yingruo. Dia menghentikan langkahnya ketika mendengar suara orang sedang bercakap-cakap. Setelah menyembunyikan hawa kehadirannya, Fang Yin kembali berjalan. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa mereka adalah manusia. Mereka berjumlah 3 orang, tetapi memiliki tingkat kultivasi di ranah langit. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka memburu Phoenix api dan es dan ingin mengambil inti energinya? Gawat! Aku takut Yingruo dan yang lainnya tertangkap. Fang Yin merasa khawatir. Untuk memastikan apa yang terjadi, Fang Yin tidak segan-segan menampakkan dirinya di hadapan ketiga kultivator tersebut. Mereka merasa terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Namun, mereka tidak memandangnya dengan permusuhan. Selamat siang, tuan-tuan. Sapa Fang Yin dengan kedua tangan yang disatukan untuk memberi hormat. Selamat siang,
Nona, kamu sendirian saja. Apakah kamu sedang tersesat? Tanya salah satu di antara mereka. Mereka bertiga melihat penampilan Fang Yin dari atas hingga bawah. Aura energi yang tersembunyi membuatnya tidak terlihat sebagai seorang kultivator. Wajahnya yang tertutup cadar membuat ketiganya merasa penasaran. Aku memang sengaja datang ke sini. Aku dengar di sini banyak sekali binatang roh Phoenix api dan es. Pancing Fang Yin. Dengan begini dia akan segera tahu tujuan mereka. Mereka mengangguk-angguk dan tersenyum pada Fang Yin. Kamu benar, Nona. Kami melihatnya 3 hari yang lalu. Ada sekitar 10 Phoenix ada di sini. Saat kami akan menangkapnya mereka berhasil kabur dan bersembunyi entah di mana. Hanya ada goa di depan kita ini yang mungkin menjadi tempat mereka bersembunyi. Jelas salah seorang kultivator. Fang Yin baru menyadari jika di depannya ada sebuah goa. Dia melangkah melewati ketiga kultivator itu dan berjalan mendekati goa itu. Tunggu, Nona. Di depan pintu goa itu dipasang sebuah pelindung. Kami sudah mencobanya untuk masuk ke sana, tetapi tubuh kami terpental jauh. Jangan gegabah, Nona. Nanti kamu akan terluka. Cegah kultivator itu penuh kepedulian. Oh, iya. Fang Yin membungkuk untuk mengambil sebuah batu lalu dilemparkannya ke arah mulut goa. Batu itu melesat dengan cepat menuju goa. Tetapi sebelum mencapai pintu ada batas tak terlihat yang membuatnya terpental dan terlempar balik ke arah Fang Yin. Dia meliupkan tubuhnya untuk menghindari batu itu hingga batu yang dilemparnya jatuh di tempat kosong dan menimbulkan ledakan kecil. Para kultivator itu terkejut karena sangat yakin jika ledakan itu berasal dari energi yang dialirkan oleh Fang Yin pada batu sebelum melemparnya. Dari luar Fang Yin tidak terlihat seperti seorang kultivator. Mereka tidak menduga jika dia memiliki kekuatan yang tersembunyi. Fang Yin tersenyum senang. Dengan pelindung sekuat ini, Ying Ruo dan ras Phoenix yang pergi bersamanya dalam keadaan aman. Hanya saja, jika kultivator-kultivator tetap di sana mereka akan sulit keluar dan kembali ke istana dengan selamat. Pelindung yang sangat kuat. Kita tidak bisa memembusnya. Sebaiknya kita pergi saja dari sini, bujuk Fang Yin. Dia memang sengaja melakukannya dan menghindari pertarungan. Meskipun tingkat kultivasi mereka berada di tingkat di bawahnya, tetapi menghadapi 3 orang sekaligus bukanlah hal yang mudah. Tidak, Nona. Kami membutuhkan inti roh mereka. Kami ingin segera menembus ke ranah lanjutan. Kamu boleh kembali lebih dahulu. Kami masih ingin tetap di sini. Fang Yin tersenyum menyeringai di balik cadarnya. Para kultivator itu tetap pada pendiriannya meskipun doa telah memintanya untuk pergi. Sekarang tidak ada pilihan lain selain melawan mereka dan membuat mereka pergi sejauh mungkin dari sana. Untuk melawan kultivator-kultivator itu Fang Yin membutuhkan Yang Hui. Kali ini dia akan menjebak mereka dengan merubah dirinya menjadi setengah naga. Mereka pasti akan mengira jika dirinya adalah binatang roh. Yang Hui, aku membutuhkan bantuanmu. Kita harus bekerja sama untuk melawan mereka. Kau kan hebat, puji Fang Yin merayu. Baiklah, aku akan melakukannya. Sudah lama otot-ototku tidak berlatih dengan bertarung. Yang Hui menerobos keluar dari dalam simbol Dewi Naga dan menyatu dengan tubuh Fang Yin. Sisik-sisik berwarna emas mulai muncul di wajah dan permukaan kulitnya.
Pupil matanya pun berubah mirip seperti mata naga. Aura membunuh yang sangat kejam membuat siapapun tidak kuasa berlama-lama menatapnya. Jadi kamu. Salah seorang kultivator itu berbicara terbata-bata. Mereka segera memasang kuda-kuda untuk menghadapi Fang Yin. Mereka berharap bisa menangkapnya dan mengambil inti roh miliknya. Mereka tidak tahu jika Fang Yin melakukan perubahan wujud hanya sebagai kamuflase saja. Fang Yin berjalan dengan santai mendekati para kultivator itu. Seiring dengan langkahnya, energinya keluar menyelimuti tubuhnya. Dia hanya mengeluarkan beberapa persen energinya saja untuk menyamarkan kekuatan yang sebenarnya. Sebuah pedang energi mengayun membelah udara. Fang Yin melakukan gerakan itu untuk menakut-nakuti lawannya. Tapi tentu saja para kultivator itu tidak takut. Sekarang kita putuskan. Kalian mati atau pergi dari sini. Seru Fang Yin. Kamu terlalu serakah ingin mengambil inti roh Phoenix itu sendirilah. Kultivator itu tersenyum miring. Jangan membuang waktu lagi. Serang dia. Seru kultivator lain. Mereka menyerang Fang Yin secara bersama-sama dengan serangan jarak dekat. Fang Yin menghadapi ketiganya dengan teknik pedang yang lihai dan dipadukan dengan gerakan cepat yang membuatnya tak terlihat. Para kultivator itu terdesak saat menghadapi serangan Fang Yin yang bertubi-tubi. Mereka terlihat kewalahan. Mereka tidak melawan Fang Yin dengan sungguh-sungguh dan memandang sebelah mata dirinya. Saat pedang energi Fang Yin menggores lengannya, mereka mulai serius. Binatang roh sialan. Kamu pikir kami tidak bisa menangkapmu? Pekiknya. Ketiga kultivator itu saling berpandangan dan mengatur posisi mereka membentuk formasi segitiga. Setiap kultivator itu mengeluarkan energi yang berbeda. Fang Yin berusaha untuk menghindar dan melompat ke udara agar tidak berada di tengah formasi mereka. Sayangnya formasi itu telah terbentuk dan membatasi geraknya. Kini dia seperti sedang berada di tengah ruangan sempit berbentuk segitiga. Apa ini? Aku telah terkurung dalam formasi aneh. Fang Yin melihat ke sekelilingnya. Boom! Sebuah energi menyerangnya dan berhasil menghindarinya. Serangan berikutnya terus berdatangan dan membuatnya harus bergerak lincah di dalam kurungan yang sempit. Fang Yin mencoba untuk membalas serangan mereka dengan melepaskan energi. Namun, energi itu menghantam dinding tak terlihat dan berbalik menyerangnya. Apa? Jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Formasi macam apa ini? Fang Yin melompat menghindari serangan yang datang dari segala arah. Dia terlihat seperti seekor binatang akrobat yang sedang menjadi tontonan. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menghindari gerakan mereka. Tenaganya tidak terkuras untuk bertarung tetapi habis untuk meluapkan emosinya. Serangan dari tiga kultivator itu terhenti. Fang Yin sedikit bernapas lega. Kini dia bisa berpikir untuk menentukan serangan. Saat mulai berpikir dan bersiap untuk duduk bersila, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan. Hah? Apa-apaan ini? Aku sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhku. Pekik Fang Yin dalam hati sambil terus mencoba menggerakkan tubuhnya. Sia-sia. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Percuma saja kamu tidak akan bisa bergerak selama kamu masih berada di dalam formasi mereka. Saat ini kamu telah terkena jurus pembeku nadi. Jelas Yang Hui. Fang Yin merasa kesal. Matanya menatap kultivator yang ada di hadapannya dengan tatapan membunuh. RGGH. Jerit Fang Yin.
Dia merasakan pembuluhnya pecah. Yang Hui, aku tidak bisa berpikir lagi. Kita bisa mati kalau terus seperti ini. Pikirkanlah cara untuk bisa lepas dari formasi ini. Tubuh Fang Yin merasakan sakit yang luar biasa ketika pembuluh darahnya pecah di beberapa bagian organ dalamnya. Teknik dimensi antar ruang. Jawab Yang Hui. Bersambung. Bab 265. Teknik lintas dimensi. Arc. Fang Yin kembali berteriak. Darah mengalir dari hidungnya menandakan ada pembuluh darah yang pecah di kepalanya. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Yang Hui benar. Satu-satunya jalan untuk bisa keluar dari formasi ini adalah menggunakan teknik dimensi antar ruang. Aku belum pernah menggunakan teknik ini dan baru berencana untuk melatihnya. Apakah ini tidak beresiko? Fang Yin bertanya pada Yang Hui. Setiap teknik ada resikonya. Tetapi setidaknya kita telah berusaha menunda kematian. Kita sama-sama tidak tahu apakah teknik itu akan bekerja atau tidak sebelum mencobanya. Ucap Yang Hui sambil meringis menahan sakit. Dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh Fang Yin. Pembuluh darah Fang Yin seperti sedang mengalami pemuaian dan penebalan. Oksigen yang mengalir di seluruh tubuhnya mulai berkurang. Dadanya terasa sesak dan wajahnya terlihat pucat kebiruan. Darah di hidungnya terus menetes dengan tangan dan kaki yang semakin kaku. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan keadaan yang sama seperti ketika dia berdiri. Fang Yin terus membaca mantra untuk mengaktifkan dimensi lain yang ada di dalam inti pikirannya. Pandangan matanya mulai kabur dan ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Kesadarannya mulai melemah dan hampir hilang tepat di saat mantra pengaktifan selesai dibacanya. Matanya terpejam dan merasakan tubuhnya melayang di dalam kegelapan. Namun, itu hanya sebentar saja karena suasana berbeda kembali dia rasakan. Tubuhnya seperti sedang berbaring di atas bongkahan es. Fang Yin pun segera membuka matanya dan melihat ke sekelilingnya. Yang Hui, kita di mana? Apakah kita sudah mati dan ini adalah alam kematian? Fang Yin berusaha berdiri di tengah kesakitan yang dia rasakan. Fang Yin mengeluarkan pil pemulih energi lalu memakannya. Untuk menunggu pil itu bereaksi, dia mengatur posisi duduknya dan mengatur pernapasannya. Bodoh. Apakah orang mati bisa merasakan sakit? Kita sedang berada di dimensi antar ruang. Kita bisa keluar masuk ke dalam 7 dimensi yang berbeda. Setiap dimensi memiliki elemen yang tidak sama. Jelas Yang Hui. Iya. Aku tahu itu. Elemen api, air, tanah, batu, gurun, magma, dan es, bukan. Fang Yin sudah menyerap seluruh isi kitab 9 naga bintang 7. Pintar. Saat ini kita sedang berada di dalam dimensi dengan elemen es. Kamu belum menguasai teknik ini dengan benar sehingga masuk ke dalam dimensi secara acak. Yang Hui menambahkan. Kondisi tubuh Fang Yin mulai pulih. Dia bangkit dari duduknya dan berdiri dengan susah payah. Pertarungannya belum usai dan dia harus membalas kekalahannya. Tunggu saja kultivator sialan. Aku pastikan kalian akan menjadi abu setelah ini. Fang Yin mengabaikan luka-lukanya dan bersiap untuk melakukan teleportasi antar dimensi. Dalam keadaan terpaksa dia bisa menggunakan teknik ini dengan sendirinya. Pertarungan ini juga menjadi pelatihannya untuk menerapkan isi kitab 9 naga bintang 7.
Fang Yin mulai berkonsentrasi dan melintas ke dimensi miliknya sebelum masuk kembali ke alam nyata. Beruntung luka fisiknya tidak membuat pondasi dantiannya melemah. Dia masih bisa mempertahankan penyimpanan energinya dan menggunakannya saat ini. Di alam nyata tempat pertempuran sedang berlangsung, 3 kultivator yang menyerangnya terlihat kebingungan. Mereka masih mempertahankan formasi mereka meskipun Fang Yin sudah tidak terjebak di dalamnya. Mereka mengira jika Fang Yin hanya menggunakan jurus ilusi mata dan sejenisnya, di mana siapapun tidak menemukan fisiknya meskipun dia tetap berada di tempat yang sama. Ketiganya tidak menyadari jika saat ini Fang Yin telah berdiri di belakang mereka dan siap dengan serangannya. Aku di sini. Apakah kalian akan terus mengurung udara kosong? Buang-buang energi, ucap Fang Yin bernada ejekan. Mereka bertiga berbalik dan melihat ke arah sumber suara. Ketiganya sulit untuk menerima hal yang menurut mereka berada di luar logika mereka. Selama ini belum ada yang bisa lolos dari formasi segitiga iblis milik mereka. Fang Yin berjalan dengan tangan kiri yang masih memegangi dadanya. Pembuluh darah pada organ dalamnya yang pecah membuatnya belum bisa berdiri dengan benar. Sorot mata penuh amarah dan kebencian seakan mengutuk ketiga kultivator yang berdiri di depannya. Mereka bertiga mengeluarkan energi di tangan dan siap untuk melepaskannya pada Fang Yin. Fang Yin menyerang mereka terlebih dahulu dan disambut oleh serangan mereka. Ledakan demi ledakan terus terdengar dan menghasilkan daya rusak yang besar. Tanah di sekitar pertarungan terkoyak hingga beberapa tempat muncul lubang yang sangat dalam. Ketiga kultivator itu semakin sering memberikan serangan pada Fang Yin dan membuatnya sulit untuk menghindar. Tubuhnya yang terluka tidak bisa melompat dan bergerak dengan lincah. Hampir saja Fang Yin terkena serangan mereka jika tidak segera berpindah dengan teknik teleportasi. Tubuhnya tak terlihat dan muncul di tempat yang berbeda sehingga membuat musuhnya sulit untuk menentukan serangan. Fang Yin mengeluarkan pedang pemberian Jian Heng dan memainkannya dengan satu tangan. Teknik teleportasi cukup membantunya di saat kondisi fisiknya sedang terluka. Pengecut. Beraninya kamu menyerang secara diam-diam. Teriak salah seorang kultivator yang mendapatkan serangan dari arah belakang. Masa bodoh dengan kata-katamu. Pertarungan tetaplah pertarungan. Jika kalian hebat harusnya kalian tahu di mana aku. Suara Fang Yin terdengar tetapi tubuhnya tidak terlihat. Dia terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain hingga serangan membabi buta yang dilakukan oleh para kultivator itu mengenai tempat kosong saja. Setelah merasa puas mempermainkan mereka, Fang Yin menyerang mereka dengan pedangnya dan melumpuhkan alat geraknya. Ketiganya jatuh saling berhimpit dan berlumuran darah. Uhuk, uhuk. Fang Yin terbatuk dan mengeluarkan darah segar akibat luka dalam yang dia rasakan. Secepatnya dia harus mengakhiri pertarungan ini. Fang Yin melangkah pelan menghampiri ketiga kultivator yang sudah tidak berdaya. Tangan kanannya terulur ke depan tepat di atas kepala ketiganya. Sayang sekali jika aku tidak memanfaatkan energi kalian sebelum membunuh kalian. Hahaha. Fang Yin tertawa kejam. Ampun. Nona. Jangan bunuh kami. Nona. Fang Yin tidak mempedulikan teriakan mereka dan terus mengeluarkan jurus napas naga tingkat atas. Esensi energi yang tersimpan di tubuh ketiganya berpindah ke tangannya dan membentuk sebuah inti energi. Inti energi itu ditelan dengan buas oleh Fang Yin seperti seekor singa yang kelaparan.
Keberadaan Yang Hui yang menyatu di tubuhnya membuatnya menjadi lebih kejam dan tidak berbelas kasihan. Setelah menelan inti energi, tubuh Fang Yin perlahan mulai pulih. Seluruh energi kultivasi lawan yang terserap membuat luka-lukanya berangsur pulih. Aku tidak akan meninggalkan jejak kematian kalian. Tidak akan ada yang menemukan keberadaan kalian setelah ini. Sebuah lemparan api hitam membakar abis tubuh 3 kultivator itu dan menjadikannya debu yang tertiup angin. Fang Yin berjalan pelan ke bawah sebuah pohon untuk berkultivasi. Luka-luka di tubuhnya harus segera disembuhkan. Jika tidak, luka-luka itu bisa menimbulkan kerusakan di jaringan meridiannya. Ying Ruo yang mengintip pertarungan Fang Yin dan ketiga kultivator itu dari dalam goa, melihat jika semuanya telah selesai. Dia tidak bisa keluar untuk membantu karena segel pelindung yang melindunginya akan menjadi rusak jika dia melewati pintu goa. 15 Poenik yang bersamanya akan berada dalam bahaya jika mereka tidak berdiam diri di sana. Yang Mulia, panggil Ying Ruo saat melihat Fang Yin telah selesai dari kultivasinya. Wajahnya terlihat khawatir melihat noda darah di cadarnya. Meskipun berwarna hitam, darah yang mengering itu masih terlihat. Fang Yin merubah posisi duduknya menjadi lebih santai sebelum berbicara pada Ying Ruo. Di sini sangat berbahaya. Han Han juga sangat mengkhawatirkanmu. Sebaiknya kalian segera kembali. Sekalian aku ingin berpamitan padamu. Aku akan melanjutkan perjalananku untuk mencari kitab 9 naga bintang 8. Ucapan Fang Yin membuat Ying Ruo merasa bersedih. Kebersamaan mereka selama ini begitu membekas di hatinya. Setiap perpisahan pasti meninggalkan kesedihan. Saat ini mereka pun merasakan hal yang sama. Tetapi saat ini Anda sedang terluka, Yang Mulia. Apa tidak sebaiknya Anda mengobatinya terlebih dahulu dan beristirahat beberapa hari lagi di sini? Bujuk Ying Ruo. Keadaan tubuh Fang Yin yang penuh luka membuatnya khawatir. Ini hanya luka ringan saja. Tidak perlu khawatir. Justru aku mengkhawatirkan kalian. Sebaiknya kalian membudidayakan pangan kalian di dalam dimensi kalian sendiri agar tidak perlu keluar-keluar lagi. Ras Phoenix akan benar-benar lenyap jika kalian tidak berhati-hati. Bahaya setiap saat akan mengintai kalian. Jelas Fang Yin. Saya akan melakukan nasihatmu, Yang Mulia. Lagi pula lahan ini juga telah rusak. Kami akan membuka lahan di dalam dimensi untuk membuat kebun spiritual. Jawab Ying Ruo mantap. Sekarang pergilah. Tidak aman berlama-lama tinggal di luar dimensi kalian. Fang Yin berdiri dengan tegap dan memperlihatkan jika dirinya sudah baik-baik saja. Tapi, Yang Mulia, wajah Ying Ruo terlihat sedih. Rasanya tidak mungkin Ying Ruo akan kembali ke istananya jika Fang Yin tetap berada di sana. Dia mengeluarkan artefak daun lalu melompat ke atasnya. Selamat tinggal, Ying Ruo. Semoga ras ini tetap ada dan terus berkembang dari generasi ke generasi. Tanpa menunggu jawaban dari Ying Ruo, Fang Yin meninggalkan tempat itu. Dia tidak sanggup melihat wajah-wajah sedih ras Phoenix yang merasa kehilangannya lebih lama. Luka dalam yang diderita oleh Fang Yin cukup parah. Bisa dibilang saat ini pembuluh darahnya sudah pulih, tetapi akan sangat beresiko jika dia bertarung dalam beberapa hari ini. Aku harus menghindari pertarungan setidaknya 3 hari ke depan. Tinggal di alam bebas akan lebih beresiko. Sebaiknya aku pergi ke perkotaan dan tinggal di penginapan.
Saat ini Fang Yin masih tinggal di benua timur. Dia harus berhati-hati di negaranya sendiri. Akan sangat berbahaya jika sampai ada yang melihatnya masih hidup. Fang Yin turun di tempat yang sepi lalu berjalan menuju ke perkotaan yang cukup ramai. Sepanjang perjalanannya dia beberapa kali bertemu dan menatapnya aneh. Dia tidak mengganti pakaiannya yang terkoyak di beberapa bagian. Mungkin mereka pikir dia adalah seorang pendekar yang kalah bertarung. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yin melihat sebuah penginapan. Di depan penginapan itu berdiri sebuah kedai yang sangat ramai. Sudah lama dia tidak menikmati makanan yang lezat. Selama tinggal di dimensi ras Phoenix dia hanya memakan buah-buahan saja. Mencium aroma lezat masakan membuatnya tidak sabar lagi untuk menikmatinya. "Mau apa kamu kemari?" tanya penjaga kedai sambil melirik tubuh Fang Yin dari atas sampai bawah. Orang itu berpikir jika dari penampilannya, dia tidak memiliki uang untuk memesan makanan. Fang Yin tersenyum kecut di balik cadarnya. Tatapan seperti itu sudah biasa dia dapatkan. Tidak ingin menjadi pusat perhatian lebih lama lagi, dia segera mengeluarkan segenggam koin emas dan memberikannya pada pelayan itu. "Bawakan aku makanan yang lezat dari kedai ini," seru Fang Yin lalu pergi meninggalkan pelayan yang masih terbengong mengamati koin itu. Ada beberapa meja kosong. Fang Yin duduk di sebuah meja yang sedikit berada di tepi. Penampilannya yang aneh memang selalu mengundang rasa penasaran orang yang melihatnya. Mereka merasa penasaran seperti apa wajahnya yang tertutup. Uang memang seperti sebuah benda sihir yang bisa merubah apapun. Tidak menunggu lama, beberapa orang pelayan membawakan makanan untuknya. Koin emas yang dia berikan memang lebih dari cukup tetapi Fang Yin tidak ingin serakah dengan makanan. "Cukup. Kalian boleh memakan sisa pesananku. Anggap saja aku sedang berbagi makananku." Fang Yin hanya menginginkan 3 jenis makanan saja. Mungkin itu pun tidak akan dia habiskan semuanya. Pelayan itu merasa senang dan membawa makanan itu pada pelanggan lain. Dia memilih menukar makanan itu dengan uang yang seharga dengan itu. Fang Yin menikmati makanannya dengan lahap tanpa membuka cadarnya. Sudah lama dia tidak menikmati makanan selezat itu. Rasanya sayang untuk menyisakannya meskipun perutnya telah kenyang. Setelah makan dia tidak segera meninggalkan tempat itu dan beristirahat sejenak di sana. "Aku dengar Kaisar Ning sedang mencari prajurit sebanyak-banyaknya," ucap seseorang berbaju merah. Dia sedang berbicara pada 2 rekannya yang menikmati makanannya dalam satu meja. "Aku tidak memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni. Aku pasti tidak akan sanggup bertahan di medan perang." "Bukankah hanya menggadaikan nyawa namanya?" jawab seorang yang berbaju putih. "Kamu benar. Aku tertarik dengan upahnya yang besar tetapi aku masih sayang dengan nyawaku. Selama tidak diwajibkan, aku tidak akan turun tangan untuk menjadi prajurit," imbu orang berbaju biru tua. Mereka berbincang-bincang santai membahas isu terhangat yang terjadi di Kekaisaran Benua Tengah. Diperkirakan saat ini Kekaisaran kekurangan prajurit karena sebagian dari kerajaan kecil menghentikan dukungannya pada Kaisar Ning. Di dalam tubuh pemerintahan Kaisar Ning mengalami banyak masalah dan perebutan kekuasaan. Rakyat juga mengeluhkan pemungutan pajak yang tinggi pada golongan tertentu. Selain itu mereka juga sering mendapatkan tekanan dari pemerintah daerah yang meminta upeti. Apakah yang direncanakan oleh Kaisar Ning?
Apakah dia ingin memperluas kekuasaannya? Jika tidak, untuk apa dia membuka lowongan prajurit secara besar-besaran? Fang Yin bertanya-tanya dalam hati. Dari tempat duduknya dia bisa melihat kedatangan pengunjung kedai. Beberapa orang berseragam prajurit memasuki kedai itu dan duduk di sebuah meja yang berada di samping kiri meja Fang Yin. Bagus. Mungkin aku akan mendapatkan informasi lagi tentang Kekaisaran Ning. Waktu penyeranganku semakin dekat. Dengan mengetahui kekuatan lawan, maka aku bisa memperkirakan pasukan yang akan kubawa. Untuk membuatnya tidak terlihat sedang memata-matai, Fang Yin kembali memesan kudapan pada pelayan agar dia mempunyai alasan untuk duduk di sana lebih lama. Bersambung episode sebelumnya. Bab 264 Ying Ruo menghilang. Episode berikutnya. Bab 266 Formasi 9 Matahari.